Teman-teman kalau nggak ada budget buat bayar, ya, berarti teman-teman udah salah strategi dari awal. Karena yang namanya affiliate sekarang mahal, teman-teman. Ya, dan jualan nggak pakai affiliate sekarang makin berat. Jadi, kalau memang mau iklannya banyak, ya ini salah satu premis yang saya mau sharing ya. Kalau mau trafficnya banyak, iklannya harus banyak dan biayanya harus tinggi. Ya, kalau mau iklannya gede, ya, mau dapat dari biaya omset dari iklannya gede, biaya pun harus gede. Apakah teman-teman budgetnya siap? Apakah teman-teman hatinya siap untuk spend segitu, teman-teman? Kalau teman-teman yang backgroundnya immerse, saya rasa udah terbiasa untuk nge-spend segitu ya, buat immerse ya. Karena di kelas-kelasnya kita banyak banyak sekali jagoan-jagoan immerse yang masuk dan bilang ya, Om saya biasa iklan tuh 1 bulan 1 Pajero. Ya, keren ya, keren ya. Dan saya biasa iklan 1 Alphard, keren. Dan ini true story ya teman-teman ya. Teman-teman immerse itu nekat-nekat memang. Dan nggak kelihatan, sangat humble ya. Biasanya nggak kelihatan seperti orang yang nekat, tapi begitu kita ngobrol, wow, ya keren. Karena memang buat mereka kalau mau dapetin ikan gede, pancingnya juga harus, umpannya juga harus gede. Dan saya setuju, ya. Di e-commerce pun seperti itu, teman-teman jualan sekarang. Ya, kalau teman-teman nggak mau iklan, saya percaya organik kita sudah hampir mati, teman-teman. Ya, organic is dead, karena sekarang kalau mau dapat traffic, ya kita harus ngiklan. Nah, itu premisnya saya ya, premis saya. Saya percaya kenapa? Karena saya sudah melihat banyak toko yang tadinya organiknya bagus sekali, sekarang harus ngiklan, teman-teman. Ya, kalau teman-teman nggak ngiklan, teman-teman bisa dibilang nggak dikasih traffic yang bagus dari platform. Baik itu di TikTok, ya, baik itu di Shopee atau di Tokopedia, teman-teman harus ngiklan. Nah, ini yang memang menurut saya banyak sekali pemain-pemain e-commerce yang udah lama jualan. Ini ketar-ketir, teman-teman. Karena yang tadinya mereka nggak keluar budget buat ngiklan sama sekali. Yang tadinya mereka itu nggak ngitung iklan ke dalam biaya produk mereka. Sekarang mereka harus ngiklan. Ya, dan ini sangat-sangat menakutkan buat mereka. Karena memang yang nggak biasa ngiklan, buat yang nggak biasa ngiklan, keluarin biaya 5 juta sampai 10 juta per bulan aja itu berat banget. Ya, saya udah ketemu dengan banyak seller, ya, berat banget. Padahal omsetnya mungkin MM-an, teman-teman. Tapi karena nggak biasa, dan dari dulu jualan dikasih traffic gratis dari platform, ketika disuruh ngiklan, mereka bilang, ini mahal sekali. Padahal ketika saya lihat, wah, budget iklannya nggak nyampe 1% dari omset. Dan ini udah kejadian ya. Atau misalnya orang-orang yang memang udah sukses di offline ya, toko offline-nya udah gede. Ketika suruh ngiklan ratusan juta atau puluhan juta, itu mereka bilang mending aku buka toko baru. Ya, toko offline baru kan sayang. Kenapa harus buang duit begini banyak untuk iklan? Ya, padahal zaman sekarang kalau nggak ngiklan, kita nggak dapat traffic dari platform, teman-teman. Ya, jadi ini ada satu testimoni di sini ya bahwa ketika diserahkan ke agensinya kita punya agensi gaspol, teman-teman ya. Namanya gaspol karena kenapa? Mindset kita harus digas. Harus gaspol nama iklannya ya. Ini setiap kali event ini masih rekor terus teman-teman ya, masih rekor terus. Jadi ini tahun lalu saya screenshot ya, ini untuk kenang-kenangan aja. Tahun lalu 1 hari itu pesanannya 2.000 ya, dan omset penjualannya itu 200 juta. Ya, pada saat ini saya yakin pesanannya sudah 2-3 kali lipat ya, karena memang setiap event kalau kita maksimalkan dengan baik pasti juga hasilnya baik. Nah, ini juga dari screenshotnya ya, saya kasih lihat kalau misalnya 3 bulan terakhir dari iklan aja, seller tersebut ini sudah menghabiskan budget 700 juta untuk ngiklan. 700 juta buat ngiklan, teman-teman. Dan dari 700 juta, itu 700 juta dapat apa ya? Eh Fortuner dapat kali ya, 700 juta ya. Fortuner dapat, jadi iklannya se-Fortuner, tapi dapatnya 5M. Ya, dapat 5M tapi keluarinnya sebudget Fortuner, seharga Fortuner. Nah, teman-teman, ini kan pasti ada satu titik bilangnya, wah keren banget. Tapi ada juga bilang, wah mahal banget, ya kan? Jadi sebenarnya iklan seperti ini, apakah masuk atau enggak? Apakah masuk atau enggak?
Ya, nah teman-teman, menurut saya ini tergantung, teman-teman. Ya, tapi karena ini saya kenal kliennya, saya bisa kasih kesimpulan nanti, tapi ini tergantung. Teman-teman, tadi premisnya saya di awal, kalau misalnya teman-teman mau dapetin paus, ya, ikannya mau ketika mancing mau dapetin paus, harus kasih umpan yang sesuai, ya. Nggak bisa teman-teman umpannya dikasih cacing, ya. Nggak bisa dikasih ikan yang kecil, harus ikan yang cukup gede juga. Jadi kalau mau dapetin yang paus, tentu umpannya juga harus menarik ya teman-teman. Nah, sama ya, ketika mau dapetin 5M, umpannya juga harus keluarnya gede. Jadi di case ini yang saya lagi kasih, ini case-nya adalah dia kalau kasih iklannya di 700 juta. Apakah itu masuk akal? Apakah itu boncos atau enggak? Apakah itu memang harus seperti itu? Nah, teman-teman, faktor pertama yang kita mau lihat ya dari sellernya ini profit atau enggak. Ingat ya, kita jualan online, kita jualan di marketplace, ya. Tentunya harus mikir profit, ya. Jadi bagus atau enggak ditentukan dari tujuan kita. Kalau tujuan teman-teman buat profit, teman-teman cek segini profit atau enggak, ya. Kalau tujuan teman-teman buat brand awareness, di mana menurut saya nggak ada salahnya, ya iklan bukan buat profit, tapi supaya orang kenal dulu. Apakah teman-teman dapat brandingan ini? Ya, brandingan ini buat apa? Mungkin sekarang nggak profit. Teman-teman misalnya jual skincare, ya. Purchase pertama nggak profit, nggak apa-apa. Yang penting orang coba dulu. Dan ketika mereka suka, mereka akan beli lagi, dan beli lagi. Mudah-mudahan beli setiap bulan, udah nyantol, kalau mau beli ini, harus sama brand kita. Nah, ketika mereka beli lagi, beli lagi, beli lagi, LTV-nya, ya, lifetime value-nya dari satu customer itu, bukan cuma sekali beli aja. Ya, jadi bisa 6 bulan, bisa 1 tahun. Jadi ketika kita ngitung profit, kita nggak ngitung dari purchase yang dari kali pertama itu, tapi kita ngitung purchase-nya dari selama customer ini beli di tempat kita, dia bisa menghasilkan profit kepada perusahaan kita berapa. Nah, makanya teman-teman yang jual kategori skincare, yang jual kategori parfum mungkin ya, yang jual kategori barang-barang yang memang sifatnya repeat order-nya tinggi, ya, ini tidak pusing masalah untung atau rugi di pembelian pertama. Karena buat mereka, ketika orang sudah beli dan cocok, ini repeat order bisa tinggi. Mereka nggak akan klik dari iklan lagi. Ya, makanya teman-teman, kalau kita gamenya sama kompetitor kita beda, ini gaya iklannya juga bisa berbeda sekali. Ya, orang yang hitungnya lifetime value dari customer panjang, ini cara iklannya pun beda. Boncos pun nggak apa-apa. Ya, jadi itu ada trik yang kedua ya, cara ngitung dan motivasi dari setiap orang tuh berbeda-beda. Ya. Nah, cuma yang pahitnya teman-teman ya, jangan sampai kita jual satu produk yang lifetime value-nya cuma 1 kali. Jadi orang cuma beli cuma sekali, next-nya beli lagi nggak akan ingat kita. Ini berhati-hati ketika ngiklan dan boncos. Karena mereka next kalau mau beli lagi, itu waktu mau beli lagi mereka udah lupa sama kita. Karena mungkin jangka waktu belinya sudah terlalu lama. Ya mungkin kalau saya boleh sharing sedikit, saya punya produk seperti itu namanya produk payung, teman-teman. Ya, saya jualan payung, saya itu Shopee Mall jualan payung, dan payung itu dulunya marginnya cukup tebal. Tapi ketika kompetisi ini masuk, ya semua orang yang berjualan payung tuh masuk. Payung ini sekarang marginnya cukup tipis, teman-teman. Ya, nah pahitnya ketika kita jual barang yang marginnya tipis, kita kan mengharapkan lifetime value customer itu panjang. Ketika orang bisa beli lagi, beli lagi, beli lagi, beli lagi. Nah, orang kalau beli payung, ya, ketika waktu hujan doang, terutama waktu bulan ber, ya, bulan ini November, Oktober, September, Desember, ya, dan kayaknya ini baru mulai mulai naik November nih kalau jualan sekarang. Ketika udah Januari, Februari, bahkan udah Maret, April, mau hujan pun mungkin nggak dibeli. Mereka akan beli lagi kapan? Ketika tahun depan bulan ber lagi karena itu udah masuk musim hujan, ya. Dan ketika masuk musim itu, orang udah lupa sama brand kita, orang sudah lupa sama nama tokonya, mereka cuma search lagi, dan ketika mereka search lagi, kita harus ngiklan lagi. Jadi jangan sampai kejadiannya
teman-teman jual barang yang marginnya tipis, lifetime value-nya cuma sedikit, repeat order-nya nggak ada. Dan itu menurut saya sebagai satu strategi produk, teman-teman cari di data pintar, ya. Teman-teman cari di data pintar, teman-teman harus cari produk-produk yang repeat order-nya bisa tinggi, ya, yang marginnya bisa tinggi, yang menurut teman-teman secara growth lagi bagus. Nah, itu rahasianya ketika kita beriklan, kita harus ngerti fundamentalnya dulu, teman-teman. Ya, jadi di Shopee itu kalau sudah ngiklannya di atas ratusan juta, teman-teman akan ketemu yang namanya rata-rata per kategori. Rata-rata per kategori apa? Yang memang kalau ngiklan fashion, ROAS-nya itu sekitar 2 sampai 4. Kalau teman-teman main barang-barang misalnya home, ya, rumah tangga, mungkin 2 sampai 4 juga ROAS-nya. Nggak akan terlalu hemat. Paling kalau mau hemat, ditarik ke 6 ke 7, ya. Kalau harga rata-rata barangmu lebih mahal, mungkin tarik ke 10, 20. Tapi yang orang suka flexing, ya, misalnya teman-teman ya bilang kalau iklannya bisa hemat, organiknya bisa bagus, ya, akan semakin sulit, teman-teman. Ya, saya adalah orang yang sangat realistis, ya, Om Botak itu sangat realistis, ya, karena menurut saya pertama, dia namanya jualan harus bayar ke platform. Ya, teman-teman kalau nggak ada budget buat bayar, ya, berarti teman-teman udah salah strategi dari awal. Karena yang namanya affiliate sekarang mahal, teman-teman. Ya, dan jualan nggak pakai affiliate sekarang makin berat. Ya, karena platform itu kasih panggung buat afiliator dan trafficnya buat mereka. Mau jualan di TikTok sekarang nggak pakai affiliate berat. Karena data menunjukkan 60% lebih itu penjualan di shop itu lewat affiliate. Ya, jadi teman-teman kalau nggak ada budgetnya sekarang berat. Karena udah dihajar biaya affiliate, dihajar biaya iklan, ya. Dari kita sebagai brand owner, dari sebagai seller, kita harus pinter-pinternya jual barang yang marginnya cukup buat hidup. Kalau nggak kita kebagian gigit jari aja, atau kita kebagian bukan buka PT, tapi yayasan, teman-teman. Ya,